Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu sudah mau datang ya di pertemuan kita kali ini. Jadi hari ini kita pertemuan untuk P2K2-nya itu materinya pengasuhan pendidikan anak. Ya. Jadi untuk hari ini itu modulnya pengasuhan pendidikan anak itu sesinya sesi pertama, yaitu menjadi orang tua yang baik. Jadi PPA itu sehingga PPA ya biar ringkas. PPA ini sebenarnya 5 sesi, jadi setiap hari satu sesi. Hari ini kalau cuma sehari ini kita akan baru mulai, berarti sesi pertama ya. Lagi ada yang sesi kedua itu memahami perilaku anak, yang ketiga itu membantu anak sukses di sekolah, yang keempat upaya pencegahan kekerasan anak dan perlakuan salah pada anak, yang kelima penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Yang itu belum kita bahas, yang ditanya dulu. Sekarang kita bahas menjadi orang tua yang baik ya. Kenapa kita harus jadi orang tua yang baik? Coba, ada yang tahu enggak kenapa kita harus jadi orang tua yang baik? Dia udah tahu banget. Supaya Pintar. Terus ada lagi kenapa kita harus menjadi orang tua yang baik? Jadi kenapa kita harus menjadi orang tua yang baik? Karena kalau kita menjadi orang tua yang baik, kita akan menghasilkan anak yang baik pula. Jadi untuk selanjutnya ini biar ibu-ibu lebih memahami, jadi saya nak bikin jadi kelompok. Pertanyaannya itu sebutkan dua hal yang apa, satu atau dua hal yang paling membahagiakan dan yang paling menyulitkan sebagai orang tua. Kira apa? Coba didiskusikan dengan kawannya. Anak semuanya pintar, kasih baik, diri-dirinya bahagia. Kalau yang menyulitkan, kalau anak masih sekolah, itu menyulitkan betul. Ya, untuk menjadi orang tua yang baik adalah mengingat hal-hal yang membahagiakan. Nah, jadi ibu-ibu itu kalau pengen jadi orang tua yang baik itu kita tuh ingat yang baik-baik. Karena itu akan balik-balik lagi ke diri kita, positif tuh balik ke kita. Kalau kita pikiran negatif yang dapat. Jadi yang kedua, sering-sering berdiskusi dengan baik suami atau anak supaya masalah-masalah yang anak itu kan dia mau ditanya lah, kadang itu balik ketawain kayak segala macam kan. Jadi bagusnya anak itu kita harus kayak kawan. Sekarang kita ada permainan dikit ya. Coba ibu tegak dulu sebentar. Jadi permainan ini permainan konsentrasi. Jadi kalau saya bilang kepala, pegang kepala, saya bilang pundak, pegang pundak. Kepala, pundak, lutut, kaki. Pundak, kepala, lutut, kaki. Kepala, lutut, kaki. Ulang ya, ulang. Kita bilang fokus, tapi cepat. Ya, fokus ya. Ulang ya. Kepala, pundak, kaki, lutut. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kaki, kepala, lutut, pundak. Duduk lagi dong. Jadi ini sama dengan hal yang tadi saya kasih tahu ibu tadi. Jadi lebih ibu-ibu tadi lebih enak nengok saya kan daripada dengar saya kan. Jadi saya bilang kaki ke sini, ibu ke sini pula. Karena ibu lebih enak nengok pada dengar. Harusnya kalau ibu mendengar, saya bilang walaupun saya bilang kaki ke sini, ibu pasti megang kaki. Jadi memang lebih enak meniru dari itu daripada mendengar. Itu maksud permainan kita tadi itu. Ya, permainan tadi itu contohnya. Ya, kita marah, kamu jangan nakal, jangan kamu jangan rokok, udah loh. Bapak dibawa balik rokok. Kita bukan jadi contoh yang bagus ya. Kalau dia yang bagus itu ucapan sama perbuatan harus
Salah. Jadi selanjutnya balik lagi tadi yang di awal tuh saya sampaikan, ibu tuh harus selalu berpikir positif ya. Nah, jadi di sini ibu ada 8 cara tips untuk menjadi orang tua yang hebat. Kamu mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Tadi yang saya sampaikan ya kan, mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Jadi ingat-ingat yang senang ya, bro. Jangan yang susah, ngedul anak segala macam tuh jangan diingat-ingat ya. Dari kalau positif, aura positif didapat gitu, insya Allah elok lah. Kedua, sejalan antara perbuatan dan perkataan. Jadi dari hasil kita main game tadi, dari hasil singkat ya tadi sejalan antara perbuatan dan perkataan. Habis itu selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda. Maksudnya ada yang positif kita ingat, yang lain jangan. 4. Bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Jadi itu balik lagi. Kalau kita sering kotor-kotor, anak itu pasti padek kotor. Pasti itu. Ibu ya. Ayah dan ibu saling bekerjasama dalam mengasuh anak. Ini penting. Jangan ibu baik, ayah juga harus ikut. Karena ada nian bapak yang lagi bisa tiru dia gitu kan. Keenam, ayah dan ibu saling berdiskusi dan memutus ani. Jadi kalau ada apa-apa harus diskusi, jangan kaget di depan anak yang ini bilang boleh, yang ini bilang tidak. Nah, itu kaget yang bisa bikin anak itu jadinya tidak pala ada orang tuh. Begini ini adu ke bapak ya, yang ini hal ini adu ke maknya. Jadi kita harus jalan, nggak boleh sikap, harus nggak boleh semua. Terakhir, ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran yang sama kita masih dengan tadi kan. Kalau ibu pelago sama suami, usahakan kalau persakan menaruh jangan di depan anak. Karena anak itu praktek gitu, itu kayak pandai ke pelago gitu. Ya, jangan di depan anak lah. Jadi ibu, terima kasih atas perhatiannya, kerjasamanya dalam pertemuan kali ini. Jadi pertemuan selanjutnya itu akan masuk ke sesi kedua. Ya, sesi kedua itu apa tadi? Sesi kedua memahami perilaku anak. Ini penting juga nih. Jadi kita tahu perilaku ini yang mana yang bagus, mana yang tidak kan. Ya. Jadi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.